tunggu sebentar. Baik, saya buka dulu Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ustadz dan Ustazah sekalian, Bapak Haji, ya, Bapak Kiai dan para guru sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjim dan hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-9, artinya pertemuan yang terakhir hari Kamis, dan lusa esok ya, bukan lusa, dan esok hari itu tidak ada lagi tidak ada lagi materi, tetapi kita mengerjakan post-testnya. Apa yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini kita lakukan post-test untuk mengukur sejauh mana Bapak Ibu sekalian memahami apa yang kami ajarkan gitu. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan dan arahan daripada suri teladan kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita belajar keamanan, aspek keamanan informasi pengguna ya, pengguna informasi, sistem informasi. Nah, ini ada persepsinya adalah no system is safe. Yang saya sudah tadi jelaskan, tidak ada suatu sistem yang selamanya itu terlindungi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini afirmasi kita, persepsi kita ya. Jadi ini diibaratkan sistem ya, laptop ya. Nah, dan ini ada virus-virus dan sebagainya ya yang mengganggu sistem informasi ID password kita. Kemudian indikator belajar hari ini yang pertama mengidentifikasi ancaman keamanan informasi pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi aspek confidentiality. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek integrity. Yang terakhir, mengidentifikasi aspek availability. Ustaz, baik. Mau nanya sebentar nih, Tan. Ini apa tampilannya kok cuma separuh nih, Ustaz? Separuh apa tuh? Screen-nya? Separuh, iya screen-nya. Yang lain sama juga? Tidak full kalau di sini. Full Ustaz. Belum saya fullkan ya. Maksudnya, maksudnya seperti ini, betul? Iya, agenda. Sudah? Ancaman keamanan sudah. Sudah terlihat. Baik. Agendanya yaitu ancaman keamanan informasi pengguna ya. Yang tadi yang kedua aspek-aspek yang kita pelajari hari ini. Yang tadi saya sebutkan. Next. Nah, sebelum kita nanti akan praktekkan secara bersama-sama, kita harus tahu dulu secara teorinya ya. Saya akan sampaikan secara teorinya, nanti kemudian kita akan praktek di laptopnya masing-masing secara bersama-sama. Baik, sumber ancaman keamanan informasi itu adalah ancaman keamanan informasi bisa berasal dari orang, ya, organisasi, mekanisme atau sistem ya, atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi baik pribadi maupun perusahaan ya, lingkungan pengguna. Kemudian target ancamannya adalah keamanan informasi. Nah,
Target ancamannya adalah kejahatan atau kriminalitas dunia maya, cybercrime di dalam bahasa Inggrisnya, berupa pencurian data terhadap berbagai situs baik milik pribadi, pemerintah maupun situs-situs komersial dan perbankan. Kebocoran informasi pribadi atau rahasia perusahaan yang digunakan untuk melakukan penipuan dengan satu kali klik gambar atau video dapat menyebabkan ya kita kerugian ya. Salah satu contoh misalkan Bapak Ibu ya, misalkan saja kita bertransaksi di misalkan di perbankan ya, kita bertransaksi di perbankan, kita kan biasanya ini ya memberikan nomor telepon misalkan ya. Kalau di dalam aturan perbankan kan semua identitas kita secara pribadi itu harus privasi, artinya tidak boleh diberikan kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya tidak begitu ya. Ada pencurian data dari sistem melalui perbankan itu sehingga bocorlah data kita secara privasi itu ya, bocorlah data perbankan kita sehingga duit kita hilang, misalkan PIN kita hilang dan sebagainya, PIN kita ketahuan kemudian duit kita hilang di perbankan. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau kita main misalkan media sosial ya, kita kan selalu menggunakan ID password ya. Nah, terkadang kita sudah melakukan passwordnya yang terbaik ya menurut kita, tapi masih aja bocor, bisa diketahuan sama orang, sama organisasi atau mekanisme sistem yang ada. Sehingga sosmed kita disalahgunakan oleh orang lain ya. Pernah mengalami seperti itu? Pernah ya mengalami seperti itu. Nah, kemudian biasanya kita dapat SMS dari nomor yang tidak kita kenal misalkan ya, suruh klik ini, klik itu, ternyata akhir-akhirnya apa? Ya, kita pulsa kita yang ada di HP itu kok tersedot ya? Kenapa? Padahal kita nggak daftar apapun itu. Ternyata itu adalah sistem atau organisasi atau orang yang ingin mencuri data kita ya. Pernah seperti itu ya, kita ngeklik gambar, ngeklik video misalkan yang udah misalkan saya kasih contoh, salah satunya adalah ketika masa COVID ya. Masa COVID itu biasanya dari Kominfo itu suka ada SMS gitu, bukan dari Kominfo ya, dari orang yang tidak dikenal memberitahuan kepada kita bahwa ada kuota gratis, betul ya? Ada kuota gratis dari Kominfo atau dari lembaga lain ya, melalui WA atau melalui SMS. Kemudian kita menjalankan instruksi apa yang disampaikan di pesan itu ya. Pada akhirnya ya data kita dicuri atau pulsa kita dicuri dan sebagainya ya. Jadi bukannya informasi yang benar tapi informasi yang hoak ya. Bukan hanya hoak tapi merugikan kita gitu. Maka jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang itu tidak jelas ya. Itu akan merugikan diri kita pribadi. Begitu. Kemudian ya, selain itu, selain apa yang tadi saya sampaikan juga akibat daripada virus ya, terinfeksi virus-virus yang ada di informasi kita, entah itu laptop banyak virusnya, entah itu flash disk banyak virusnya, entah itu karena PIN kita bocor karena ada virusnya ya. ID password kita bocor itu karena terinfeksi virus dan lain-lain ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mana nih? Baik. Nah, yang kita tahu ya, kalau yang kita tahu itu virus itu kan satu jenis ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu kalau laptop kita ngehang, wah ini banyak virusnya nih. Atau
HP kita nge-lag gitu kan lama, kemudian loadingnya tiba-tiba mati, wah ini karena virus nih atau yang lainnya begitu. Padahal jenis virus itu macam-macam yang terkumpul di dalam istilah malware, malwares, ya tulisannya. Malwares itu apa? Malwares itu kode atau software yang didesain secara khusus untuk mengganggu, merusak, mencuri, atau memberikan dampak negatif lain terhadap data atau jaringan pada komputer kita. Nah, tipe malware ini diantaranya satu virus, ya, kedua trojan, yang ketiga worm, yang keempat bots, yang kelima ransomware dan lain-lain. Nah, yang pertama virus. Apa itu virus? Nah, ini tipe malware yang dapat menggandakan dirinya. Kenapa nih? Kelap-kelip. Tipe malware itu yang dapat menggandakan dirinya dengan memasukkan kopi darinya menjadi bagian dari program lain. Dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain, meninggalkan jejaknya yang berbahaya. Ya, menyebarkan dari virus ini biasanya menggunakan jaringan, file sharing, email, dan USB. Itu virus namanya, tipe malware. Misalkan kita bawa virus di flash disk ya. Nah, kemudian flash disk kita dicolokkan ke komputer lain. Nah, komputer lain itu dapat terinfeksi virus yang kita bawa. Itu virus. Ya. Penyebarannya, ingat, penyebarannya dari virus ini biasanya menggunakan jaringan internet, ya. Kalau laptop kita kan kalau semua jenis laptop itu yang baru ya, yang kita beli gitu, itu sudah tersistem antivirusnya. Namanya antivirus apa, Bapak Ibu? Kalau di dalam sistem laptop yang kita punya? Semadap. Bukan, kalau Semadap itu aplikasi tambahan. Apa ya? Avira. Kan kalau di dalam sistem komputer itu namanya apa? Sorry. Firewall. Coba di samping bawah laptop Bapak Ibu ada tuh. Samping dekat WiFi. Nah, coba dilihat sistem antivirusnya. Ada? Namanya apa? Paling bawah yang ada tanda panah itu, diklik itu tanda panahnya. Ada tanda panahnya? McAfee itu, Ustaz. Hah? McAfee itu ya? Action recommended. Bukan. Namanya adalah Windows Security. Oh, Windows Security. Nah, Windows Security. Nah, yang ini nih, ini adalah sistem pengamanan komputer laptop yang Bapak beli. Jadi misalkan tanpa ditambahkan dengan Semadap, dengan APG dan sebagainya, itu sudah terlindungi. Ya, tidak akan berpengaruh lah bahasanya begitu. Karena maka dari itu sistem ini harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan, maka ketika kita buka internet, virus pada masuk. Buka internet, virus pada masuk. Kita bawa flash disk orang, colok ke laptop kita atau notebook kita, komputer kita, virus pada masuk juga. Nah, dengan adanya ini maka terlindungi. Kita buka ya, misalkan nih. Terlihat ya? Terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak, belum. Belum ya? Ini yang gambar yang kayak perisai, Bu, di laptop nih. Ibu buka sendiri dah nanti. Itu sudah aktif. Ya, Windows Security namanya. Baik, yang lainnya, yang kedua, pengertian lainnya, di bawahnya hampir semua virus dijalankan bersamaan dengan file ya executable.
Yang berarti, nah, aduh, Pak ini ke sini. Slide-nya di Word, Pak. Kenapa? Slide-nya di Word. Di Word maksudnya? Ya, di Word. Maksudnya, Bu? Di Yang Word. slide- Word. Microsoft Word. Iya. Bukan di Microsoft Word. Sorry. Sorry, kita lanjutkan. Nah, yang berarti virus tidak dapat aktif jika user tidak menjalankan atau membuka file atau program yang berbahaya tersebut. Virus ini kalau kita tidak klik ya di file kita itu tidak akan menyerang. Misalkan ya salah satu contoh di flash disk kita ada virusnya di filenya ya. Di filenya. Nah, kalau filenya itu kita tidak buka, maka virus itu tidak akan menyerang. Nah, ketika file itu kita buka, kita klik aja, tik untuk membuka file. Nah, barulah virus itu menyebar. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ya, paham. Ya, itu namanya virus. Virus itu kalau menyebarnya karena filenya kita buka, begitu. Sama seperti halnya kita searching nih di Google ya. Ada apa-apa yang kita klik. Nah, kalau di data itu ada virusnya, maka ketika kita klik maka virus itu akan menyerang laptop kita atau menyerang handphone kita. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah worm. Worm itu serupa dengan virus, di mana mereka menggandakan dirinya dan menyebar melalui jaringan secara otomatis. Kalau ini, worm ini seperti virus, tapi dia bukan kayak virus. Kalau virus diklik baru dia menyebar virusnya. Kalau worm itu secara otomatis. Worm namanya. Ya. Kita contohkan misalkan di flash disk kita ada virus worm ya. Ada worm ya. Maka ketika kita sambungkan ke laptop orang lain atau laptop kita, nah maka worm itu secara otomatis akan menyebar. Beda dengan hal virus. Kalau virus harus diklik terlebih dahulu. Nih, ada di sini. Perbedaannya adalah jika dalam penyebaran virus bergantung atas file atau program berbahaya, ya tempatnya berada. Worm tidak. Worm adalah sebuah software yang berdiri sendiri dan tidak bergantung ke program atau file lain. Secara otomatis namanya. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah Trojan. Ini kedip-kedip kenapa nih ya? Yang ketiga adalah Trojan, Bapak Ibu. Oh, begini ya. Di Bapak Ibu klip-klip nggak layar saya? Kedip-kedip. Tidak, Pak. Kedip-kedip. Enggak. Kedip-kedip ya? Enggak kedip-kedip. Enggak, Pak. Enggak, Pak Ustadz. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah Trojan. Adalah tipe lain dari malware. Itu ya. Yang namanya mengikuti nama kuda. Ya, kuda ini. Kuda kayu Yunani pada saat mereka memasuki Troy. Ini sebuah film ya maksudnya. Merupakan potongan software berbahaya yang terlihat legal atau tidak membahayakan. Hal inilah yang menipu user untuk menjalankannya. Sesudah dijalankan, ia dapat menyebabkan beberapa serangan seperti menyebabkan rasa ya Windows kita contohnya membuka Windows baru secara terus-menerus ya. Baru membuka terus tuh. Itu ada trojannya berarti. Atau merusak komputer, menghapus file, mencuri data atau mengaktifkan malware lain. Ya. Menghapus data ya, kalau kita ada virus misalkan yang menghapus data kita itu sebenarnya virusnya namanya Trojan gitu. Mencuri data itu Trojan. Ya. Dia itu biasanya menipu dia. Kalau misalkan di laptop kita itu kan ada yang
ini ya warnanya hitam banget, kemudian warnanya yang agak sedikit buram ya. Kalau di flash disk itu ada yang hitam banget filenya gitu ya warnanya, kemudian di sampingnya ada yang buram warnanya. Nah, itu trojan tuh. Itu namanya trojan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian biasanya biasanya tujuan utama trojan adalah memberikan jalan user lain untuk mengakses Jadi trojan ini ternyata memberikan akses kepada pengguna lain ya untuk mengakses sistemnya kita. Wah, bahaya juga nih. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bot. Bot ini berasal dari kata robot, yang dimana merupakan sebuah proses otomatis. Mohon izin Pak Nas, kok nggak ada suara ya? Ada suaranya, Bu? Halo? 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 Ada? Halo, Ada? ada suaranya di sini Pak? Ada suaranya? Ada. Nah, baik kita lanjutkan. Ini robot ini ya, Ini di ada mana suara. merupakan sebuah proses otomatis yang berinteraksi dengan layanan jaringan lain. Bot dapat digunakan untuk tujuan yang baik atau jahat. Nah, jika digunakan untuk tujuan yang jahat, bot dapat bekerja seperti worm yang tadi tuh. Worm itu kan bisa mengakses ya, memberikan jalan akses sistem orang lain untuk mengakses sistemnya kita. Bot juga bisa kalau digunakan untuk kejahatan berarti seperti halnya dengan worm sama. Tapi untuk kebaikan ya, untuk digunakan untuk kebaikan gitu ya, itu berarti bukan worm namanya, bot yang baik bahasanya, robot yang baik gitu maksudnya. Kemudian bot ini kenapa? Ya. Bedanya adalah ia menunggu perintah dari si pembuatnya dalam melakukan pekerjaannya, seperti mendapatkan informasi finansial, serangan, ya spam dan sebagainya. Ya biasanya kalau ada email yang masuk ke spam itu kan itu ada botnya tuh, ada virusnya, berarti teridentifikasi virus. Kalau kita buka email dah Bapak Ibu, pasti ada kolom spam ya. Jadi email-email yang masuk ke spam itu ternyata teridentifikasi ada virusnya, namanya itu bot. Tapi di bot jahat ini ya diperintahkan oleh orang lain gitu. Keren ya. Nah, yang selanjutnya adalah ransomware. Ransomware adalah program jahat komputer yang menyandera dokumen korban dengan algoritma enkripsi khusus, seperti dokumen yang terkunci oleh piranti lunak ini hanya bisa diakses dengan cara memasukkan kode unik yang hanya dimiliki si penyebarnya. Ya, untuk membuka akses dari dokumen yang terkunci, si penyebar ransomware biasanya meminta uang atau tebusan kepada korbannya dalam bentuk apapun. Ya, misalkan kita ada file yang penting banget ya, misalkan pertanggungjawaban ya, yang di dalamnya itu ya misalkan tentang keuangan ya. Nah, sama ransomware ini itu dikunci file itu dengan sistemnya. Nah, kan susah tuh ngebukanya, harus pakai password, biasanya pakai password tuh, ya kan ngebukanya. Nah, si ransomware ini biasanya meminta tebusan. Kalau ingin dibuka itu kuncinya, maka dia minta tebusan, uang dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Ya, orang-orang di atas kita ya yang misalkan punya file yang penting sekali, ya penting sekali, yaitu yang berkenaan dengan keuangan, bahaya sekali itu. Kalau sistemnya tidak
tidak apa artinya kalau sistemnya tidak terlindungi dengan canggih, oh bisa saja itu bisa dibobol sama ransomware ini gitu. Baik. Nah, ada 10 survey why to lose your data in 2013. Ada 10 jalan ya, 10 jalan data kamu kehilangan data maksudnya. Ada 10 faktor kamu kehilangan data maksudnya begitu. Nah, yang pertama ini flash disk. Kita gambarnya aja biar cepat. Nah, kita sering naruh data itu di flash disk ya. Ternyata flash disknya mudah terserang yang tadi itu, entah virus, kemudian trojan, atau bot, atau ransomware. Nah, ini makanya hati-hati. Usahakan beli flash disk yang bukan yang murah ya, Bapak Ibu ya. Biasanya yang murah itu ya artinya yang flash disknya kapasitasnya banyak tapi murah. Itu hati-hati ya. Karena perlindungan dari sistem flash disk itu bisa aja lemah gitu kan. Makanya sering sekali flash disknya ininya banyak, kuotanya misalkan berapa GB gitu. Tapi ya bisa digunakannya cuma sebagian atau enggak semuanya full. Itu kan artinya ya ada yang bermasalah dengan flash disk itu. Begitu juga dengan hard disk sama ya. Hard disk itu banyak sekarang yang murah-murah tapi ininya banyak, GB-nya banyak ya, penyimpanannya banyak. Hati-hati. Lebih baik kita cari yang ini ya, searching dulu di Google, cari yang merek yang bagus ya, meskipun mahal sedikit ya, tapi aman gitu. Ya. Kemudian data kita hilang yang kedua gara-gara ya ini iklan ini. Ya. Advertise your absent. Jadi ada iklan-iklan yang masuk ke dalam sosmed kita, kepada laptop, ya email, melalui HP, SMS, ya ketika kita klik, ya kita kehilangan data itu. Yang ketiga adalah apa nih, Bapak Ibu? Yang ketiga maksudnya apa nih? Syam, panggil Syam. Bapak Ibu, yang ketiga apa maksudnya nih? Ayo, yang ketiga apa maksudnya? Ada yang tahu? Yang ketiga apa maksudnya? Kedengaran nggak? Menginvite ke orang yang Iya. Nah, ini biasanya di mana? Di sosmed ya? ya di Facebook biasanya. Ya, apa namanya, menerima orang yang tidak tanpa dikenal. Nah, ini siapa ya? Makanya kalau ada orang-orang yang me-add kita, kalau ada orang-orang yang me-add kita ya, kalau itu mencurigakan, itu bisa dikirim pesan dulu gitu. Ini siapa? Gitu kan? Ini siapa dan sebagainya. Jangan langsung request aja. Ya. Ternyata dia adalah yang pembuat yang tadi, pembuat bot, pembuat ransomware yang ingin mencuri data kita, gitu. Banyak kejadian Facebooknya dihack sama orang lain kan? Nah, Facebooknya dihack sama orang lain, itu banyak kejadian. Karena itu salah satunya dia meng-invite orang-orang yang dia nggak kenal, bahaya, gitu ya. Apalagi disalahgunakan Facebooknya ya kan? Dengan gambar-gambar yang tidak senonoh lah bahasanya begitu ya, dengan menipu orang lain, meminjam uang atas nama kita gitu kan, melalui sosmed, itu bahaya sekali. Nah, yang keempat apa nih? Yang ketujuh, maksudnya yang keempat, skip using screen lock on your phone and tablet is a fine. Apa maksudnya? Artinya adalah skip itu kan tidak ya. Skip itu terus maksudnya. Berarti tidak menggunakan apa? Kunci. Ya, tidak menggunakan kunci di screen. Dia artinya tidak menggunakan password lah.
nggak di password gitu, filenya nggak di password, file pentingnya nggak di password, laptopnya nggak di password, kemudian HP-nya nggak di password. Itu kalau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, misalkan kehilangan, ya, kehilangan secara otomatis misalkan, atau kehilangan dicuri, ya, itu bisa dicuri datanya. Kadang-kadang kan kita nyimpen suatu hal penting itu di laptop ya, di ini ya, di laptop, di HP ya, di apa namanya, di agenda itu, agenda HP gitu kan. Kunci-kuncinya, kunci Facebook inilah, password Instagram ini, sampai pin ATM aja ada di situ, gitu ya. Itu berbahaya sekali. Makanya usahakan harus di password. Kalau di password meskipun hilang ya Bapak Ibu, misalkan HP kita udah di password nih, passwordnya 2 lagi ya, pakai screen ya, screen tangan sama pakai angka gitu kan, kode angka. Ketika hilang ya itu tidak bisa dibuka. Gimana caranya bisa dibuka? Namanya di root ya, namanya di root, kemudian dibalikan lagi ke pabriknya. Maksudnya bukan dibalikan ke pabrik, contohnya bukan. Maksudnya dibalikan lagi ke semula, sehingga data-data kita kalau dibalikan ke pabriknya, kalau di HP itu ya, dikembalikan ke semula, itu hilang semua. Nah, makanya Diinstal ya. ya Cetak ulang. namanya diinstal ulang gitu ya bahasanya. Kalau pencuri itu menginstal ulang, itu pencuri itu nggak dapat data-data kita karena semuanya kehapus begitu. Makanya banyak pencurian meskipun HP-nya digembok itu, di password ya, laptopnya di password, tetap mereka bisa buka. Tetapi untungnya adalah data-data kita itu hilang gitu, karena mereka pasti diinstal ulang gitu, di reboot namanya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh, itu belum ya yang sampingnya. Nah, download mobil aplikasi. Nah, jangan download aplikasi sembarangan di Play Store atau di App Store ya buat iPhone. Ya, ini sedikit banyaknya di aplikasi yang tidak diketahui, yang tidak banyak digunakan orang ya. Pastinya ada virusnya tadi, ada macam-macam virus tadi. Hati-hati. Kemudian yang kelima apa? Jangan menggunakan WiFi umum sembarangan. Ya, ini send financial report to your boss WiFi in the ya, dia mengirim finansial nih, laporan keuangan ya, itu melalui via misalkan via apa namanya, via WhatsApp, email, tapi menggunakan WiFi umum gitu, itu bisa dicuri datanya. Hebat nggak? Hebat sekali itu ya. Kita sering ya menggunakan WiFi umum ya. Wah, kita malah kegirangan. Mau banget gitu. Kalau di tempat kerja sih barangkali masih bisa aman ya, masih kita bisa ini. Tapi kalau di tempat-tempat kendaraan umum, misalkan di halte bus ya, bus misalkan di bandara, di terminal kan biasanya dikasih tuh ya WiFi gratis gitu ya. Nah, itu dari orang-orang jahat itu, dari yang tadi yang kita jelaskan di atas itu, bisa diakses data kita. Yang selanjutnya adalah take confident data home to you're just doing your job. Ya, jadi artinya tidak konfidensial data kamu. Artinya ketika di kantor membawa suatu hal yang penting ya, melalui flash disk, melalui berkas dan sebagainya, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, entah itu hilang atau dicuri orang. Nah, itu bisa diambil tuh. Ya. Jadi, tidak hati-hati ya. Dari itu bisa dicuri. Kemudian sering lagi juga kita click here to confirm, mengkonfirmasi sesuatu yang ini ya, yang mengklaim dari sini, mengklaim kemenangan gitu kan, entah itu mendapatkan suatu hadiah yang nggak tahu dari mana gitu, tiba-tiba kamu, selamat Ibu terpilih sebagai pelanggan Shopee
ya kan, berhak mendapatkan uang 2 miliar misalkan, ya kan, SMS misalkan, ya kan. Kemudian silahkan kunjungi web di bawah ini, kemudian kodenya yang ini. Nah, itu kan di samping penipuan juga nanti akan mengambil data kita, ya. Kalau sekarang itu terintegrasi, Bu, Bapak Ibu, data kita itu terintegrasi dengan satu NIP. Ya, kalau NIP kita sudah terbobol, ya, di sistemnya, keamanannya itu bisa semuanya ada. Data perbankan Ibu ada, sampai data misalkan punya istri 2 juga bisa terdata kalau nikahnya sah, gitu kan. Data apa yang enggak ada? Sekarang itu terintegrasi semua. Ya. Utang itu ada, di mana aja ngutangnya, ya kan? Di listing mana aja ngutangnya, itu semuanya terbaca dengan satu NIP itu. NIK itu. Nomor induk KTP itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang 9 maksudnya di sini, why to back up your file server until tomorrow, ya. Kita sering tidak membackup data yang kita kerjakan gitu, sehingga ketika data itu hilang, ya sudah, nggak ada backupannya itu. Maka dari itu biasakan kalau kita buat suatu yang hal penting itu bisa di backup. Misalkan saya beri contoh, backup di data di komputer ada, di laptop ada. Backup lagi di mana, satu lagi minimal di flash disk kah, simpan di HP kah, atau simpan di hard disk, ya, yang dianggap Bapak Ibu tuh aman lah, ya, di backup. Jadi ketika hilang dari salah satunya bisa kita nggak ini. Meskipun ada ini aplikasi yang bisa memunculkan kembali data yang hilang. Ya, tapi itu ya nggak 100%, masih 50-50. Yang pertama, ini yang sering dilakukan juga, menggunakan Luffy. Luffy itu password dengan menggunakan binatang kesayangan. Ya. Jadi password kita itu menggunakan nama binatang kita, ya, binatang kesayangan kita. Ya. Nah, sering ya. Atau menggunakan apa yang gampang itu, nama pasangan kita, kemudian tanggal lahir kita, itu ya password yang rentan untuk dicuri orang sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan? Ada? Kita lanjutkan dulu ya, baru nanti tanya jawab. Kemudian social engineering. Social engineering adalah manipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu atau melakukan hal tertentu dengan cara menipu secara halus dan tidak disadari. Social engineering ini maknanya hipnosis, ya. Kalau bahasanya hipnotis, bukan hipnosis, tapi hipnotis. Hipnotis dengan hipnosis beda, ya. Hipnotis itu biasanya ya Ibu, kita pernah mengalami ya di perjalanan, kemudian dia dihipnotis lah, sehingga kita kehilangan apapun yang kita punya, HP, motor, kemudian uang dan sebagainya. Dan itu namanya manipulasi psikologi, hipnotis. Kemudian manipulasi psikologis dilakukan dengan berbagai media yang tujuannya untuk mengatur pikiran korban. Bapak Ibu pernah ditelepon sama orang yang nggak dikenal, ya? Iya, Ustaz. Nah, itu dia berbicara melakukan manipulasi psikologis. Caranya dengan mengajukan berbagai banyak pertanyaan. Ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran kita. Sehingga ketika pikiran kita sudah terpengaruhi, ya mudah kita untuk dihipnotis itu. Karena kalau tidak ada hal yang penting, dapat telepon dari orang lain. Misalkan saya dulu pernah, saya daftar itu ini salah satu ya pengalaman saya dulu. Saya daftar dulu di penerbangan, Bapak Ibu.
saya ngajukan apply lamaran kerjaan di penerbangan. Kemudian melalui email ya, melalui email. Saya nggak tahu karena kan masih namanya fresh graduate ya, masih labil gitu kan. Saya apply, kemudian itu apa berita kerjaannya itu memang kayak bukan penipuan ya, artinya benar-benar kayak asli gitu kan. Pamfletnya ada ini dan intinya di apa namanya di emailnya juga ada gitu kan. Ini nggak ke sana, nggak berpikir bahwa itu penipuan. Nah setelah saya apply 2 hari langsung dipanggil Pak. Dipanggil melalui email bahwa sudah diterima gitu ya bahasanya, sudah diterima untuk bergabung di maskapai kami gitu kan. Tapi Bapak harus melakukan bahasanya apa ya? Bahasanya melakukan ujian gitu, bukan ujian ya, apa namanya? Wawancara, Bang. Wawancara di rumah luar daerah. Waktu itu dapat saya di Surabaya gitu kan. Di Skurus Surabaya. Nah, saya melalui email dulu tuh. Jadi balas email, kemudian dibalas lagi sama dia. Gitu kan. Ini ketentuan, kata dia ini ketentuannya Pak. Bapak harus ke Surabaya. Nanti di sana wawancaranya dengan pimpinan kami dan sebagainya begitu ya. Kemudian kami siapkan tiketnya. Ini ya yang kuncinya nih. Kami siapkan tiketnya penerbangannya pulang pergi dengan travel ini Pak, dengan travel yang dituju gitu. Saya tanya waktu itu. Saya tanya kan, dia sudah mulai itu. Kok saya tanya Bapak atau Ibu waktu itu Bapak ya, Pak, kenapa nggak bisa kita pilih sendiri travelnya gitu kan? Kata dia, tidak bisa Pak, ini sudah kami sediakan semuanya, Bapak tinggal transfer aja. Lumayan waktu itu transfer kita 4 jutaan ya. 4 jutaan. Jadi travelnya sudah dipilihkan sama dia dan kita punya pikiran kenapa kita nggak bisa milih sendiri gitu kan? Kita kan pengennya yang murah gitu kan, pesawatnya yang murah-murah gitu. Oh, saya telepon malam diangkat Pak sama dia. Saya telepon jam 1. Saya telepon waktu itu jam 1 tapi masih diangkat. Saya ingin memastikan gitu kan. Wah, di situ saya sudah curiga. Kalau itu asli nggak mungkin diangkat jam 1 ke atas itu. Ya, pasti jam kerja diangkat. Yang kedua, ketika saya telepon masa kondisinya itu ibaratnya rame ya. Ibaratnya rame, entah itu di tempat ya bekerja atau di tempat di rumah gitu. Ngomongnya itu bukan seperti orang yang profesional seperti orang HRD gitu ya. Ngomongnya saya udah mastiin bahwa ini adalah penipuan. Saya cek, saya pastikan lagi di Google tentang lowongan itu, kemudian maskapai itu benar-benar ternyata benar penipuan. Nah, hati-hati itu Bapak Ibu ya. Artinya kita sampaikan juga kepada anak kita, saudara-saudara kita yang belum tahu ya, bahwa tidak semuanya lowongan kerja itu di Google dan sebagainya itu asli ya. Apalagi tanpa tes sudah diterima, wah itu penipuan banget. Itu satu cerita. Assalamualaikum Ustaz. Kita lanjutkan ke aspek kontinental. Ini sebagai pengetahuan saja, kita cepat saja karena kita akan praktek ya Bapak Ibu. Ini dibaca Bapak Ibu ya, nanti ini dibaca, ini akan keluar ini di yang kemarin itu ya. Ini akan keluar di post test. Akan dibaca keluar ya di post test. Apa yang dimaksud dengan confidentiality, apa yang dimaksud dengan trojan tadi, apa yang dimaksud dengan mesti pahami aja kunci-kuncinya gitu. Worm itu apa, kemudian ransomware itu apa, atau sebutkan misalkan macam-macam virus, ya, malu, ya, sebutkan macam-macam malware. Satu trojan, yang kedua bakul, misalkan ada nama bakul, berarti kan bukan bakul ya jawabannya, dan sebagainya. Nah itu biasanya begitu soalnya.
Nah, ini confidential itu adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Ini biasanya dilakukan oleh sistem ya untuk perlindungan gitu. Ya, yang kedua adalah integrity, adalah jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan aman. Kemudian available ya, yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Jadi ini apa namanya pengertian dari ketiga ini ya. Nah, aspek confidential itu ada tingkat keterbukaan informasi, ya ada kebutuhan personal organisasi, ada yang proses autentifikasi, kemudian ada teknologi inskripsi. Nih, ini tinggal dibaca aja ya. Ini jelas ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini tinggal dibaca ya, biar kita cepat aja. Kemudian aspek integrity juga sama, akses kontrol ada di situ, metadata, apa itu metadata. Dan yang selanjutnya adalah aspek availability. Itu ada tingkat kekritisan, ada prosedur backup, ada yang prosedur restorasi. Ya, ini secara pengertian. Nah, ini aspek dalam keamanan komputer ada privasi. Privasi itu adalah confidentiality. Privasi itu apa? Suatu hal yang privasi ya, privat ya. Tadi integrity yang tadi, autentifikasi, ability, akses kontrol, dan ini aspek dalam, misalkan ada pertanyaan, sebutkan aspek-aspek dalam keamanan komputer ya, ini ya, privasi atau confidentiality, integrity, autentifikasi, availability, access control, dan non-reproduction. Repudiation. Pendengar setia, Ustaz. Pendengar setia, Subang. Baik. Nah, ini tinggal baca aja Bapak Ibu, karena lumayan juga kalau kalau dibaca ya. Kita kan apa namanya? Ya, lumayan juga kalau mendengarkan juga ya. Yang baca juga lumayan, mendengarkan juga. Ya. Nah, ini. Ya. Ustaz, saya sama murid ini nih, murid jarang masuk. Kesimpulan, pengetahuan akan keamanan informasi sangat penting agar dapat menjaga komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Keamanannya melingkupi keamanan data atau informasi atau perilaku sistem. Intinya kesimpulannya ini. Jadi apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu hanya sebagai teorinya. Begitu ya. Hanya sebagai teorinya, yang sedikit banyaknya ya memberikan gambaran buat Bapak Ibu yang belum tahu ya, yang sudah tahu pasti sudah tahu ya. Nah, itu artinya kita harus menjaga ya, aspek penggunaan kita harus menjaga. Karena sekarang ini kan zamannya ini ya, zamannya modern ya. Semuanya media. Sedangkan data kita itu adanya di nomor induk nomor induk KTP itu. Nah, data ada di situ. Jadi kalau kita misalkan di sosmed ya, hati-hati bermain sosmed ya. Nantinya ya yang tadi saya sampaikan ya bisa dilakukan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ada. Salam. Silakan. Silakan Pak Ahmad. Ahmad ya? Pak. Ahmad Sudri. Ustaz Ahmad. Betul ya? Luardi, Pak. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair Ustaz atas Ya. banyak sekali pengalaman baru. Saja di file Word itu yang aman kita simpan itu di mana? Apakah di Word? Di Word-nya itu kan ada RTL itu dan sebagainya. Kalau di file PPT itu di mana yang aman kita simpan, yang tidak mudah
dimasuki virus. Ya, baik. Siap. Terima kasih Ustaz. Juhardi ya. Dokumen kita itu ketika kita masukkan ke ini sudah hilang kadang-kadang, sudah Ya. dimasukkan virus. Ya. Itu dokumen yang aman untuk kita simpan, misalnya yang dokumen Word itu di file penyimpanannya di file yang mana itu? Yang di mananya? Apakah di RTL-nya atau di, kan ada beberapa tampilan di ketika kita mau save itu, mau simpan. Ya, siap. Selanjutnya, Ustaz, ke Ya, halo. Silakan. ya, selanjutnya di komputer kan ada yang namanya security Windows security itu. Ya, Itu ada muncul tanda seru, itu bukti apakah kita sudah ada pengamanan atau perlu upgrade. diperbarui. Ya, upgrade. Baik, terima kasih Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau sistem komputer kita atau laptop kita kan ada dua ya sistem penyimpanannya ya. Ada yang di C, ada yang di D ya. Yang di apa namanya, yang D itu hard disk namanya, penyimpanan hard disk di luar sistem yang ada di laptop. Jadi saran saya, kalau mau lebih aman itu simpennya di D. Kenapa? Kalau simpen di D, nanti kalau laptopnya rusak dan sebagainya, perlu install ulang, itu tidak akan terpengaruh file yang ada di D-nya itu. Ya, kalau di C, kalau nyimpennya di C, itu kan sistemnya. Sistem laptop yang ada itu, penyimpanan. Ya, kalau dia diinstal semuanya tentang data-data yang ada di C. Yang pertama. Yang kedua, usahakan nanti kita akan praktek nih. Kita akan bagaimana membuat membuat password pada file ya. Nanti kita akan praktek. Nanti yang kedua berarti nanti ditambah filenya tidak dicuri orang di password gitu. Tadi ya. Yang ketiga, itu tanda seru itu tandanya adalah kemungkinan Windows-nya itu tidak original, tidak asli, sehingga selalu minta upgrade terus karena tidak asli. Meskipun sudah diinstal asli, misalkan sudah di-upgrade nih, dan itu kemarin saya upgrade yang tidak asli itu Windows-nya, itu hampir berapa GB gitu kan, hampir ya kurang lebih banget, kurang lebih 11 GB ke atas lah ya itu datanya kalau di-upgrade gitu. Meskipun sudah di-upgrade biasanya nimbul lagi tanda serunya, nggak lama gitu. Ya kalau saran saya ya beli yang baru Windows-nya, beli yang asli Windows-nya. Jadi kalau kita beli laptop baru, halo, terdengar suara saya? Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Nggak kedengaran, Pak. Besaran suara yang di belakang daripada suara pemateri. Ya. Kedengaran tapi putus-putus, Pak. Benar, Pak. Cuacanya jelek. Di mute aja ya, saya mute nih. Nah. Sudah terdengar ya? Kalau beli laptop, yang belum mau beli laptop, rencana mau beli laptop, ya, itu tanya Windows-nya asli apa nggak asli gitu. Biasanya yang udah yang kita beli laptop, kita nggak nanya, ternyata Windows-nya nggak ori. Ya, Windows ori itu mahal juga, Bapak Ibu. Kalau kita beli Windows secara Windows-nya aja, yang ori itu 1.100.000. Yang kemarin saya beli, cuman nggak tahu di wilayah Bapak berapa. 1.100.000 untuk Windows-nya aja, Windows aslinya.
Tapi buat laptop-laptop sekarang yang terbaru ini biasanya include dengan Windows-nya. Biasanya ada di ininya ya, di pengumumannya. Misalkan laptop Asus speknya sekian berapa GB plus Windows asli, Windows original gitu. Bagaimana yang sudah beli kemudian Windows-nya belum ori ya terpaksa ya begitu, tanda seru terus. Kadang-kadang mengganggu juga karena minta upgrade terus jadi Lola gitu kan. Dina ijazah, dina kelahiran, Kalau mau beli ya silakan. Windows kita yang palsunya yang tidak orinya diambil, dibuang, misalkan diganti dengan Windows yang kayak yang saya nih Windows-nya kemarin saya baru upgrade, sekarang muncul lagi nih aktif Windows. Kita upgrade lagi dia. Padahal udah di-upgrade sama saya. Karena nggak ori ini. Selalu minta upgrade. Tanda seru, tapi nggak apa-apa, nggak masalah Ustaz. Baik, yang lain silakan. Yang lain silakan. Pak Nas nanya, Pak Nas. Ya, silakan Bu. Jadi kan saya punya hard disk, flash disk. Kalau saya copy lain, saya copy lagi ke laptop saya, datanya tidak muncul. Itu apanya yang bermasalah? Kenapa nggak terdengar Bu suara? Flash disk sudah di copy. Tolong dong yang lain. Tolong ya, yang di depan nggak kedengaran ini. Ulang Pak Ibu, suaranya yang lain. Ya, itu pertanyaannya tadi. Pak Nas, Pak Ustadz Ahmad Sadli. Ustadz Ahmad Sadli juga nggak dengar juga. Suaranya nggak jelas Pak Nas. Baik, silakan yang Karena yang di belakang ngobrol. Ya, yang Ibu silakan tanya lagi. Silakan Ibu. Yang tadi mau tanya, hidupkan ininya, mic-nya hidupkan. Bu Heri Gustianti belum dihidupkan mic-nya. Enggak, saya cuma bilang ini aja yang di belakang tadi, jadi suara Pak Nas nggak jelas. Oh ya, Sama suara yang nanya nggak jelas. Yang tadi nanya siapa? Yang tadi nanya? Yang tadi nanya siapa? Halo? Ya, yang tadi nanya siapa? Silakan. Saya tanya Ustaz. Ya, silakan. Ganti Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terkait dengan pengamanan data kita, bagaimana kalau mengamankan, saya lupa kemarin Ustaz, untuk mengamankan HP yang di password, terutama di WA ini, langkah-langkahnya gimana ini Ustaz? Dari setelan itu. HP yang di password? Oh, bukan ini, yang WA. Agar tidak dihack oleh orang lain nomor kita ini. Maksudnya pengamanan password dalam segi apa, Ustaz? Apa namanya? Nomor yang kita tidak kenal kadang nyasar ke HP saya kadang. Oh, iya iya. Nah, untuk di setelannya itu ada apa namanya? Enggak ada, Ustaz. Oke. Ada keamanannya, Ustaz. Oh, saya belum tahu kalau masalah itu. Kayaknya belum ada dah. Karena HP-HP yang nomor-nomor HP yang kita tahu sama orang lain itu mereka dapatnya dari mana gitu. Bukan dapat dari WA, bisa jadi dapat dari kita beli pulsa ya.
tukang pulsanya jual nomor telepon kita gitu kan. Jual yang kita beli pulsa kan biasanya kan, beli pulsa, kemudian nulis nomor telepon. Kan tuh dikumpulin jadi banyak tuh orang-orang tuh ya. Itu bisa dijual belikan kepada misalkan marketing apa gitu kan. Sehingga nomor telepon kita ya ketahuan sama orang. Bisa juga dari misalkan dari sosmed. Misalnya kan sosmed minta konfirmasi nomor telepon ya. Kita masukkanlah nomor telepon kita. Ternyata ada orang yang sosmed ini kan nggak selamanya terlindungi ya sistem keamanannya. Ada orang-orang yang mencoba untuk membongkar ID Facebook, Instagram dan sebagainya sehingga ya data kita terambil sama orang-orang yang mau yaitu. Tiba-tiba ada yang SMS aja ke kita, telepon lah dan sebagainya. Nggak tahu dari mana nomor teleponnya. Gitu. Kalau dari sistem keamanan untuk WA-nya nggak ada Ustaz kayaknya kalau nggak salah ya. Kecuali ya kalau memblokir ada di WA ya. Tinggal klik kanan yang paling atas tuh 3 tuh, titik 3 itu. Nah, di nomor yang kita nggak kenal tinggal diblokir aja. Seperti halnya misalkan dia telepon kita gitu kan dari sales mana kita jengkel, bisa kita blokir. Nah, dengan cara itu klik kanan 3 di atas itu blokir nomor. Mereka nggak bisa ngubungin kita kalau udah kita blokir. Sama dengan sosmed juga sama, kalau udah diblokir nggak bisa ngelihat kita. Ya, ada lagi? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz Salman. Salman, rumah Ustaz. Ya. Silakan Ustaz Salman. Ya. Ini ya. Itu kan data-data ada. Apa Ustaz? Ustaz. Ini kan untuk menanggulangi Suaranya putus-putus. data-data yang diambil itu. Ya, data-data yang dihapus. Yang diambil. Yang diambil Orang-orang itu. Ini ya. Apa solusi dari Kominfo Ustaz? Ada enggak Ustaz? Pertanyaannya. Saya mau bilang apa ya, kalau di sini nanti terekam lagi. Nanti terekam sama Kominfo Pak, kalau saya bilang di sini. Japri aja Pak, privasi. Oke. Ya, makasih Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, saya dari Subang nih, penyuluh agama Islam Ya. Jawa Barat. Ya. Saya sering lupa password tuh Pak. Ya. Terus bagaimana mencarinya tuh Pak? Pertanyaan saya gitu aja. Kalau di aplikasi saya baru masuk Pak sekarang. Ya, kalau di aplikasi yang kita daftarkan biasanya ada perintahnya Ustaz. Biasanya lupa password gitu kan, kayak LMS ada perintahnya lupa password, bisa klik gitu. Tapi kalau kita nyari-nyari sendiri nggak bisa Ustaz. Kecuali kita tulis ya, cari-cari bukunya di mana ini kan. Ditulis aja Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya ini password rekening beda gitu kan, password email beda, Facebook beda, kemudian Instagram beda gitu kan. Nah, itu ditulis aja. Kita kan sifatnya pelupa ya manusia. Ditulis jangan di HP lah ya, di HP ntar hilang atau rusak gitu kan. Tulis di buku agenda kita aja yang menurut kita aman gitu kan. Ya. Terus Ya, makasih Ustaz. Ya, ada lagi tambahannya Ustaz. Terus nih saya mungkin dari sekian banyak ada yang belum ini ya, belum. Saya mah nong aja liur Ustaz. Nah, kalau misalkan kita punya berbentuk password itu usahakan suami istri tahu gitu ya, minimal suami istri tahu ya, gitu. Untuk apa nanti misalkan kalau kita misalkan nggak ada umur ya, kemudian hal-hal yang penting itu di password sama kita susah bukanya. Kalau ada yang tahu kan enak bukanya. Misalkan ini suami punya uang misalkan di tabungan, gajinya ke tabungan misalkan ya.
Kemudian istrinya nggak tahu misalkan, istrinya nggak tahu ini passwordnya, pinnya gitu. Ketika suaminya meninggal, wah istrinya kelabakan nyari ngurusin itu, membuka pinnya itu. Karena apa? Ya nggak bisa di perbankan itu misalkan buka password tanpa ada misalkan surat kematian dan sebagainya. Harus diurus ya. Tapi kan kalau kita istrinya tahu ya tinggal ambil aja uangnya. Tapi kalau nggak tahu kan ribet ngurusnya. Begitu. Kemudian kayak ya, password di sosmed ya. Ya usahakan tahulah ya, kita sebagai suami istri tahulah begitu. Saran dari saya gitu. Ataupun mau sembunyi-sembunyi juga nggak masalah. Pribadi. Silakan. Yang lain. Sebelum kita praktek ini saya mau nge-share ini nih. Materi lagi. Kalau tidak ada kita lanjutkan sebentar ya. Sekarang Bapak Ibu coba di laptopnya ya. Kalau yang punya laptop berarti laptopnya dibuka. Kalau yang belum punya, kalau nggak di hadapan laptop berarti ya dengarkan saja. Sambil nanti materinya saya share di grup. Pendengar setia saya mah. Ini sayang nih. Materinya adalah nih cara membuat 2 akun. Ini ada beberapa ya materi yang saya akan sampaikan. Nah, ini langsung praktek nih. Oke. Yang pertama, cara membuat saya ajarkan cara membuat 2 akun atau lebih pada Windows. Kan biasanya ada 2 tuh ya. Bisa untuk pengunjung laptop kita, yang privasi. Nah, ini ada caranya sebenarnya. Tinggal baca aja, ikuti perintah ini. Nah, nanti akan terbuat menjadi 2 misalkan atau 3 bisa. Yang pertama ya. Misalnya sekarang tekan gambar Windows plus R-nya pada keyboard secara bersamaan. Coba Bapak Ibu tekan Windows, gambar Windows ya, kemudian berikut R. Yang kedua, tuliskan kontrol. Ini sesuai saya kelihatan ya, punya saya ya. Ya, tambah Ustaz. Ya, kemudian tuliskan kontrol. Oke, Ustaz. Oke. Kemudian oke. Sampai mana dia? Sampai control panel. Cari tulisan view by di samping kanan atas. By. Ya, kategori ini. Samping kanan atas sudah. Kategori. Selanjutnya klik dan ganti kategori menjadi large atau small icon. Yang apanya Ustaz? Large-nya. Ya, yang kategorinya ini menjadi small icon. Perintah kedua apa tadi? Perintah kedua apa? Ganti kategori menjadi large atau small icon. Sudah ketemu ya? Sudah. Ya. Belum ketemu. Use icon ada, tulisan use icon diklik. Windows R itu yang gambar jendela nih ya sama R ya? Ya, betul. Windows plus R maksudnya. Itu tulisan run di bawah pojok. Ya, tulisan run, kemudian kontrol, tuliskan kontrol. Ya. Ini yang sudah sampai ini, Bapak Ibu tinggal baca, pilih dan klik use icon. Udah kontrol, lanjut view-nya di mana itu ya? Di samping kanan atas. Carikan tulisan view by di samping kanan atas. Samping kanan atas. Di kotak run ini. Ada tulisan view by, ada ya samping kanan atas ya. Kemudian kemudian kalau use icon, yang sudah sampai use icon, cari use icon. Sudah, kemudian apa? Manage order icon. Pilih dan klik manage. Sudah? Ya. Pilih dan klik use icon, kemudian pilih dan manage
author, another maksudnya. Icon, another, manage another icon. Pilih dan klik add a new user in PC setting. Kemudian pilih dan klik tanda Bentar, Pak. Pak. Saya news Kalau iconnya nggak ada. manage your credential sama, Pak? Kenapa? Manage your credential. bukan itu, tapi manage another icon. Nggak ada di sini. Manage your credentials sama manage your file encryption. Oke, ini perintahnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicoba lagi dengan sendiri. Yang penting Bapak Ibu tahu langkah-langkahnya di sini. Nanti dicari aja namanya. Ini sudah lengkap saya berikan ya. Nanti ini ya, selanjutnya ya, keluar yang tadi, keluar Windows yang tadi. Nanti Bapak Ibu di rumah coba sendiri dengan sendiri ya, dengan perintahnya. Yang kedua, cara memberikan password pada file. Yang kedua, cara memberikan password pada file. Yang pertama, klik kanan pada file atau folder yang Bapak Ibu ingin berikan password. Coba file apa aja, setelah. File apa aja ya, bentuknya folder ataupun file sendiri gitu kan. Silakan. Kemudian pilih dan klik properties. Sudah? Sudah? Ini udah buka kan? Sudah klik properties? Sudah, Pak. Sudah. Terus selanjutnya apa? Pilih dan klik security. Ada ya? Ada kan? Pasti ada. Nah, pilih dan klik edit. Edit, ada edit. Ada edit? Ada, Pak. Nah, kemudian selanjutnya administrator. Pilih dan klik administrator. Add ya, Pak. Ya, administrator, centang semua. Contoh ya saya. Sudah? Contohnya kalau di sini misalkan saya punya file Bapak Ibu. Nah, ini file saya misalkan. Saya ingin berikan password. Yang pertama caranya adalah ini folder ya, saya bukan file ya, folder ini. Folder bisa, file bisa ya. Ini kan misalkan sertifikat nih ya, terlihat ya. Saya klik kanan, terlihat ya Bapak Ibu ya. Enggak terlihat. Enggak terlihat, Pak. Masih caranya tadi. Masih cara memberikan password. Oh, masih memberikan cara password. Oke, saya share lah yang ini. Lihat sekarang? Terlihat sudah. Lihat ya? Ya, Pak. Oke, ini saya mau berikan password pada ini nih, pada ya ini contoh ya, ini sertifikat saya. Saya berikan password, klik properties kan, klik kanan, kemudian properties. Hilang gambarnya. Keluar ya? Keluar, Pak. Tampilannya. Ya, sekali lagi. Sudah? Belum. Sudah? Ya. Nah, ini yang TOT2 ya. Saya ikuti perintah yang ada di Word tadi. Klik kanan. Kemudian properties ya. Nah, kemudian kan muncul dia lagi loading nih. Nah, muncul seperti ini ya. Ya. Klik security, ada security? Enggak muncul. Ada security. Berarti Ada. kalau ada ya. Kalau di saya nggak ada nih.
Nggak muncul, nggak kelihatan. Nih, ini kan folder ya. Saya ganti dengan file ya. Misalkan file ini public speaking ini ya, sertifikat. Klik kanan, properties, kemudian nanti akan muncul security. Nah, general kan nggak ada ya ini. Coba di dokumen Word, Pak. Security sudah? Sudah. Kemudian apa lagi setelah security? Ada edit ya? Ini Windows beda berarti. Ini agak lama nih. Kalau praktek langsung saya agak lama nih karena nolak begini nih. Ya, ada edit. Ada edit ya? Ya. Nah, pilih dan klik administrator ada. Pilih dan klik administrator. Ada. Ada ya? Ada. Nah, kemudian apalagi di situ? Perintahnya. Centang semua yang di administratornya. Yang di administrator yang grup or username itu, Pak Nas. Pilih dan klik administrator yang gambar kotak-kotak itu, kalau nggak salah. Bener ya, gambar kotak-kotak ya? Yang ada full control, modify itu ya, Pak. Ya, dia gambarnya kotak-kotak. Kalau diklik itu checklist ya, checklist. Nah, ini nih, sorry. Ini saya mana sih? Ini kan general ya. Ke sini ntar dulu. Klik kanan. Kemudian properties. Muncul seperti ini. Add file. Saha. Doang nih. Pak Haji kata. Kalau saya dua doang nih. Ini enggak berarti ininya ya, Windows-nya nih. Tapi udah sampai mana yang Bapak Ibu ini angkanya? Angkanya sudah sampai mana? Ada yang sudah diedit tadi, Pak. Yang apa dicentang control, modify. Administrator, pilih dan klik administrator, kemudian centang semua. Yang tulisan administrator yang di bawah. Ujian 2 administrator Yang atau missionnya ya kan? ya yang di bawah itu yang paling bawah. Sudah centang semua. Coba ya, Tapi centang di sini Pak ada yang allow, ada yang deny. Yang mana Pak dicentang? Coba Ibu share screen dah, yang Ibu yang sudah sampai administrator share screen di sini di Zoom. Oh. Share screen di Zoom ini. Bisa ya share screen-nya. Ya yang bisa share screen silakan. Ya, oke. Sampai sini. Nah, ini tulis ya administrator itu dicengkla, diklik ya. Nah, maksudnya di samping yang deninya di checklist semua. Pindahkan. Oh, yang deninya di checklist semua. Sudah begini. Ya. Ya, yang allow-nya di apply, kemudian oke aja. Ya, sudah. Oke. Yes. Sudah ya. Kemudian keluar coba. Tadi foldernya coba. Tadi di folder bukan ya? Coba, oke. Ini tadi file. Coba filenya yang dikunci mana? Yang tadi dikunci. Yang ini tadi yang dikunci. File mana yang dikunci itu? Ini. Coba dibuka. Bisa. Masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka. Berarti Iya. salah perintahnya nih.
Kalau punya saya tidak bisa lagi dibuka. Nah, coba yang tidak lagi bisa dibuka. Nah, ini ada perintah. Saya prakteknya di laptop, tapi ini Zoom-nya di HP. Oh, zoomnya di HP jadi nggak bisa ya. Berarti yang share screen ada yang salah, Bu. Coba lagi ya. Ya, coba lagi. Itu kalau membalikan yang tidak bisa dibuka. Orang berapa? Sudah, Neng. Membalikan yang sudah tidak bisa dibuka di ini passwordnya itu diedit ya, Bu. Oh, diedit. Ya, klik edit administrator. Tadi balik lagi ke administrator dengan langkah-langkah properties, kemudian administrator dan edit. Ya, edit. Kemudian checklistnya dihilangkan lagi. Oh, itu. Ya, checklistnya dihilangkan lagi. Kemudian deninya itu dihilangkan lagi. Baru di oke. Disimpan. Ya. Itu yang Ini kan pertama. sudah benar ya langkahnya kan ini kan ya. Security, administrator. Iya. Ada Denny. Jadi ini sudah. Ya, untuk menghidupkan Denny-nya berarti diedit dulu. Nah, itu di checklist yang Denny-nya di checklist yang tadi dihilangkan lagi. Ya sudah. Nah, oke, baru oke. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua. Nah, itu Ibu siapa nih yang share screen? Oh, ini sudah bisa di Yang share screen Ibu siapa? Bu Ana. Bu Ana coba klik kanan. Ini yang langkah yang kedua. Klik kanan. Ya. Kemudian pilih arsip. Arsip. Ya. Ada tulisan arsip di situ, add to arsip. Oh, ini. Ya, add to arsip. Iya, ini. Arsip. Oh, ini yang muncul ya. Lagi loading itu. Sudah keluar. Keluar apanya, Bu? Arsip. Nah, kemudian set passwordnya. Share password. Ada Ini. set password ada. Oh, ini nggak keluar ya, yang Bu Ana ya? Sudah. Di kita nggak keluar ya? Oh, nggak keluar. Ya. Klik kanan, kemudian klik add to arsip. Kemudian Muncul. Di tempat saya muncul ini. ya nggak apa-apa kalau di sini Enter nggak muncul. password. Ya, set password, kemudian masukkan password pada kotak password sesuai dengan keinginan Ibu. Masukkan passwordnya, Bu. Sudah. Terus oke atau organize. Oke, next. Sudah? Coba buka filenya, kekunci nggak? Depok, Jabar. Nggak bisa buka. Nggak bisa kebuka. Ya. Ya, berarti udah ke password ya. Sudah ke password, tapi untuk akses ke passwordnya gimana? Nah, itu kan arsip ya, ada yang arsip, ada yang enggak ya? Bentar. Jadi dua kan, yang ke password sama yang enggak ke Oh, ini password. bukan. Iya, Pak. Jadi 2 arsip. Jadi dua arsip ya. Jadi kalau mau membalikan lagi berarti di langkahnya seperti yang tadi lagi. Fungsinya arsip tadi itu untuk buat password gitu ya? Ya, ini file yang ini ibu nih. Yang di samping coba ke ibu, mana ibu yang di samping? Itu file yang arsip itu tugas 4 itu yang udah terpassword. Yang sudah terpassword ya, coba buka yang itu ya. Ini beda. Ya, itu kan yang tadi di password kan? Bukan yang saya password tadi yang ini tugas 2 ini. Oh, tugas 2 itu ada lagi nggak? Ini kok ini apa namanya? Ketutup apa namanya nih? Ketutup ininya ibu nih. Nah.
Nggak ada, ini cuma ini. Cuman ini aja, tugas 2 aja. Arsipnya nggak muncul. Salah mungkin ya. Salah langkah mungkin. Ya, add to arsip. Add to arsip. Nah itu ya. Klik. Oke. Munculnya apa? Pening di sini nggak muncul ya, di layar kita nggak muncul. Di layar Nggak muncul. Set password. set password. Ya. Di kanan bawah ada set password gitu. Ya. Terus?